Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atalari Putra dari kelas G259 dari NPM 210120104046. Dalam menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia adalah dengan cara menerapkan sikap toleransi, yaitu menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, kita sebagai agama Islam yang dikenal sebagai agama yang memperlihatkan kedamaian, harusnya sangat bisa untuk bertoleransi terhadap agama lain, seperti yang diajarkan para nabi dan rasulnya. Tidak memandang agama lain sebagai musuh, tetapi sebagai teman dan pembelajaran untuk kita bahwa Islam adalah sebenarnya agama. Begitu saja sudah cukup untuk memperlihatkan bentuk toleransi kita terhadap orang lain maupun agama selain Islam. Di dalam keberagaman kita juga harus dapat bersikap toleran terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita syukuri, kita jaga dan kembangkan untuk kesejahteraan bersama, serta keberagaman budaya masyarakat. Bagaimana sih cara memperlihatkan toleransi kita terhadap masyarakat sekitar? Ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya, mempelajari budaya daerah itu sendiri, menyebarluaskan budaya sampai seluruh Indonesia, mengingat budaya untuk tidak dilupakan agar tetap dilestarikan. Dan yang terakhir, budaya sebagai contoh yang baik. Bagaimana sikap dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, menghormati perbedaan pendapat orang lain. Yang kedua, pertama, tidak memandang perbedaan apapun. Yang ketiga, saling membantu satu sama lain. Yang keempat, bersikap selayaknya dengan satu masyarakat sekitar. Keberagaman ini tidak hanya ada di lingkungan masyarakat, melainkan juga dapat ditemui di rumah. Dan ada pun salah satu surat yang cukup kita tahu, yaitu surat Al-Kafirun, yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun. Merupakan salah satu potongan ayat yang sering dibaca ketika sholat. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini berisi kandungan tentang adanya toleransi dalam keimanan dan beribadahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun. Ketika ada suatu masalah yang harus kita lewati dengan cara diskusi dan berpendapat, janganlah melarang atau menghakimi sendiri. Biarlah mereka yang berpendapat diberi ruang untuk menjelaskan suatu kejadian menurut pandangan mereka sendiri. Setelah mereka menjelaskan, baru kita boleh menanggapi tanggapan tersebut, tetapi dengan syarat tidak boleh membawa nama-nama suku, agama, ras, dan lain sebagainya, sehingga tidak mengenakan hati para orang yang hadir maupun tidak hadir di majelis tersebut. Karena dengan demikian, secara tidak langsung kita telah memperlihatkan toleransi kita terhadap orang lain. Begitu juga mereka akan membalasnya dengan hati nurani mereka sendiri. Dan seperti contoh hadis yang berbunyi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Maksud dari hadis adalah pernah pada suatu waktu orang kafir menyatakan masuk Islam dan kemudian sudah berkumpul bersama komunitas sahabat Islam. Dan pada saat itu, tapi pada sore harinya, dia kembali kafir lagi. Maka murka Nabi, tindakan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap loyalitas komunal Islam pada saat itu. Maka dari itu, muncullah konsolidasi internal dengan identitas khusus pada waktu itu, juga pesannya sederhana. Berbedalah dengan mereka, apapun itu sebagai contohnya. Cara mereka berpakaian, ataupun secara adab, jangan menyerupai mereka. Karena barang siapa yang menyerupai mereka, maka kalian sudah sama dengan mereka. Inilah inti dari konteks hadis di atas, jadi tetap menjalin toleransi antar agama. Bagaimanapun juga, kembali lagi kita dalam makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan satu sama lain, tidak melihat dari kelebihan atau kekurangan di mata Allah. Kita adalah manusia yang sama, tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kita sebagai umat Islam selalu berdoa untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga Allah menciptakan kita di bumi adalah untuk menjadi khalifah Allah di bumi. Dalam Al-Quran, manusia dipandang sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan memilih manusia sebagai wakilnya di bumi, yang berarti bahwa dia memberi manusia kekuatan untuk menguasai bumi, tetapi dengan syarat bahwa mereka tetap taat pada Tuhan, menjadi hamba Allah. Yang kedua, sebagai hamba dan khalifahnya,
Manusia menjadi pasif, tunduk dan kehendak Tuhan di satu sisi dan aktif sebagai agen Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan di dunia. Seperti yang ditulis Al-Quran yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhan pemeliharamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah, Juz 2 ayat 30. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku Allah. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 51, surat ke-56. Menyikapi keberagaman masyarakat di Indonesia tidak jauh untuk mengenal antar agama, ras, dan budaya. Mengingat banyaknya budaya, ras, dan agama yang ada di Indonesia, kita sebagai makhluk sosial tentunya pasti pernah mendapat rasisme terhadap orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Rasisme sendiri adalah bentuk perilaku atau sikap yang tidak mendukung atau menolak kelompok masyarakat yang pasti. Sikap rasisme ini malah menjauhkan sikap toleransi kita terhadap orang lain, dan sikap seperti inilah yang sangat tidak disukai oleh Nabi. Karena tidak jauh dari mencela seseorang adalah sikap atau tindakan yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam, yang telah diajarkan oleh para guru kita, namun terkadang cacian juga bisa disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Dalam masalah ini, hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa saling mencaci yang terjadi di antara dua orang yang sedang berselisih, maka dosanya akan ditanggung oleh pihak yang memulai, sebagaimana seperti yang dijelaskan oleh hadis di bawah ini. Al-mustabani ma qala fa'alal badi'i malam ya tadil maklum. Artinya apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis di atas, kita tahu bahwa mencaci maki atau sikap rasisme dan tidak toleran terhadap sesama adalah sikap yang rugi, tidak mendapat pahala, tetapi mendapat dosa dan menimbulkan rasa tidak mengenakan di dalam hati. Sifat seperti inilah yang tidak disukai Allah Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.